Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sayyidan. Inna likulli syai'in, sesungguhnya untuk segala sesuatu itu sayyidan, ada pemimpinnya. Wa inna sayyidal majalisi gubalatul giblati. Sesungguhnya tuannya majelis-majelis itu adalah gubalatul giblah, penghadapan kepada arah kiblat. Ini masih berbicara tentang keutamaan untuk menghadap ke arah kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ilna likulli syai'in syarafan. Sesungguhnya untuk segala sesuatu itu ada kemuliaannya. Wa zinatal majalisi istiqbalul kiblati, dan perhiasan atau bisa diartikan sesuatu yang berharga di dalam majelis-majelis itu adalah istiqbalul kiblati. Istiqbalul kiblati, penghadapan ke arah kiblat. Bahkan dikatakan di sini waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka dari para ulama, ma fatahallahu ala waliyin, ma fatahallahu, Allah tidak pernah membuka, Allah tidak pernah mengangkat ala waliyin, atas seorang wali, tidak dilantik seseorang itu menjadi orang yang dicintai, illa kecuali wahua, ketika dan dia mustaqbilul kiblati, dalam keadaan dia menghadap kepada kiblat. Sama diantaranya ya, tidak diangkat seorang wali itu kecuali pada sepertiga malam akhir. Pada sepertiga malam akhir. Ini disebutkan tidak diangkat seorang wali kecuali dia ini menghadap ke arah kiblat. Artinya apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah. Dan ini menunjukkan apa? Ketika dia infirad, dalam keadaan sendiri. Paham ya? Makanya kalau misalnya ada di majelis, kemudian dia tasodar menghadap kepada jamaah. Ketika dia menghadap ke hadapan jamaah tadi itu dengan membelakangi kiblat, bukan ini maksudnya. Artinya Allah itu mengangkat seseorang itu menjadi orang dicintai. Dalam satu perkataan dikatakan sepertiga malam akhir. Dalam perkataan yang sekarang kita baca ini, dia dalam keadaan menghadap kiblat. Berarti apa? Bukan dalam keadaan berbarengan. Atau mungkin berbarengan tapi tengah menghadap ke arah kiblat. Karena memang yang kita lihat dari guru-guru kita juga, ketika mereka ikut untuk melaksanakan bangun malam, baca wirid malam hari, mereka juga tasadar, mereka juga menghadap ke arah kiblat, ke arah jamaah. Sedangkan dirinya sendiri ketika itu membelakangi kiblat. Itu. Nah, ada satu faedah kemarin, apa itu? Sebagian dari teman kita itu dapatkan keterangan bahwasannya itu orang itu kalau sudah menjadi orang, bahasa kita orang itu pakune bumi, itu biasanya mereka itu kalau menyampaikan mauidhah sebentar, 15 menit, 10 menit, bahkan mereka tidak terkadang. Hanya orang lain suruh berdiri gitu. Kalau kita orang ya enggak, saya kurangkan bahan. Ngomong seperti Nabi anak kalau pidato cuma 15 menit. Kalau kita orang 15 menit pidato bukan karena wali, karena kurangan bahan.
Sehingga kita lihat dalam beberapa hal dengan husnudzonnya kita ketika irsyadatus suluk, kadang beliau tidak nyampaikan. Tidak nyampaikan. Beliau duduk saja, dengarkan. Hanya merintahkan fulan gitu. Ya. Wahukia dan diceritakan anna rojulan, sesungguhnya ada seseorang allama waladaini Al-Quran. Dia ngajari dua anaknya. Al-Quran. Ala sawa. Dalam keadaan yang sama. Artinya apa? Waktunya sama. Kemudian berhadap-hadapan juga sama. Materinya sama. Semuanya sama. Fakana ahaduhuma, maka ada salah satu dari keduanya itu yakro'u, ketika dia baca Quran itu wahwa mustaqbilul kiblah. Ketika itu, nah ini makna apa? Yakro'u kalau di sini apa? Dia baca, tapi maknanya apa? Dia menghafalkan. Jadi goro'a itu bisa maknanya juga menghafal. Makanya kalau ada orang alim, ente ditanya, misalnya ada orang alim tanya sama ente, taqra'ul Quran? Itu bukan artinya ente baca Quran, bukan. Ente hafal Quran. Itu. Kau jawab na'am. Oh, Masya Allah. Padahal maksudnya kon hafal Quran dah, gitu loh. Berarti kita orang gimana kalau misalnya ada orang tanya seperti itu, taqra'ul Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan itu memberikan beberapa gambaran. Mungkin alhamdulillah durung hafal, alhamdulillah wis hafal, cuma akeh durunge gitu loh. Ini fakan ahaduhuma yaqra'u wa huwa mustaqbil qiblah. Salah satu dari mereka itu kalau misalnya baca Quran atau ngafalkan Quran, dia menghadap ke kiblat. Kemudian fahafidul Qur'ana qabla sahibihi bisanatin. Ternyata yang dia tadi itu, kalau dia tadi itu mempelajari Al-Quran, dia itu ngafalkan Al-Quran, dia baca Al-Quran itu menghadap ke arah kiblat, maka dia tadi itu hafal Al-Quran, fahafidul Qur'ana, maka dia hafal Al-Quran qabla sahibihi, sebelum temannya tadi itu. Yang dua orang kan yang satunya itu sebelum itu bisa natin. Bedanya bisa ditempuh jarak dipercepat 365 hari. 1 tahun. Gara-gara apa? Keberkahan ketika mempelajari ilmu menghadap kiblat. Nah, kita sama gitu. Kalau pas murojaah di musola Darul Kisah itu, kita orang menghadapnya ke arah kiblat, disuruh menghadap ke arah kiblat. Makanya di sini anak-anak kalau ngafalkan itu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Apa? Mempercepat untuk supaya paham, untuk supaya ngerti, gitu ya. Berarti posisi rumah anak itu kalau misalnya anak ngajar menghadap kiblat, berarti anak membelakangi itu kan berarti di pintu, belakangi AC. Sing enak kon. Iya, kon adem aku panas. Iya. Kalau misalnya sih ngomong misalnya, ya Ustaz kan harusnya diamalkan ilmu. Maksudnya ya apa boleh? Amalkan ilmu harus menghadap kiblat. Oh iya, duitmu tokno tukokno AC aku. DKN di sebelah timur AC ini. Baru engko tak jalan. Karena tidak bisa kan, posisi pintu kita orang ini kan itu arah kiblat. Berarti kita orang hadap sini. Iya. Termasuk penyiksaan kon enggak boleh. Kurang ajar. Qala ahlut tasawufi, berkata ulama yang mendahulukan kebersihan hati dengan ilmunya. Nafa'anallahu ta'ala bibarakatihim, ya. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita karena sebab keberkahan mereka. Apa katanya mereka? Idza sahhat al-mahabbatu, idza sahhat al-mahabbatu, jika telah sempurna kecintaan seseorang, sakotol adabu, maka terkadang kita ngelihat itu seperti perbuatan yang tidak adab. Anda ingat cerita ini ketika Sayyidina Ja'far At-Thayyar
ketika beliau tadi itu lama tidak ketemu sama Nabi. Rasulullah ketika itu memerintahkan sahabat Ja'far At-Tayyar untuk berangkat ke salah satu tempat pertempuran gitu. Pertempuran apa? Wallahu a'lam. Itu lama gitu loh. Ketika rombongan itu datang dengan membawa kemenangan, Nabi itu berdiri, yang dicari Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Bayangin ini. Kalau orang nyari Nabi itu pantas dan wajib, tapi ini Nabi yang nyari orang tadi itu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar misanannya kan, sepupu. Begitu cintanya sama Nabi, sampai ketika bertemu sama Nabi, itu Ja'far At-Tayyar menunjukkan seperti tarian gitu. Seperti tarian. Koyok nari ngono rek. Lek basa kata kasarane ku samar. Makanya samar kok dalile. Kon ngomong samar kok dalile. Paham ya? Samar, joget depannya Nabi. Ketika itu Nabi senyum, seneng. Dibiarkan sama Nabi, Nabi sambil ngeliat sama senyum, tertawa itu Nabi. Setelah itu bukan tertawa, senyum, dirangkul sama Nabi. Ja'far At-Tayyar juga. Nah, ini kalau kita orang, kalau kita nggak pantas aku kayak ngono, kurang pantas, iya, karena memang belum deket. Tapi kalau sudah deket sama orang-orang pilihannya Allah, perbuatan itu terkadang kita anggap tidak benar, tidak adab, tapi memang tidak ada masalah, ya memang seperti itu. Kita maksudnya. Nah, di sini dikasih persaksian wastashhadu lidzalik. Dan persaksikanlah untuk ini bima nukila, dengan apa-apa yang nukilkan. Ini ceritanya gini. Ada satu burung itu pernah mengucapkan kalimat yang kasar kepada temannya di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Dan omongannya tidak tanggung-tanggung. Khuttof ini apa? Burung kecil. Kalau bahasanya kita orang ini kayak emprit gitu loh. Burung yang kecil lah. Diceritakan di sini apa? Anna khuttofan rawada khuttofatan. Dia ini burung jantan punya teman. Seorang mempunyai teman burung betina. Paham ini? Fadakhalat Ghasra Sulaiman alaihi salam. Ketika itu burung betina ini masuk ke istananya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Masuk. Nah, ini temennya itu burung jantan ini ngelihat apa? Tidak benar ini. Fakola. Nah, ini yang fakola khuttof. Fakola khuttof. Maka burung jantan ini mengatakan kepada temannya. Mengatakan apa? Illam takhruji. Hei burung betina. Illam takhruji. Kalau kamu tidak keluar dari apa ini? Dari istananya Nabi Sulaiman. Apa katanya si burung emprit kecil ini? Galabtu Ghasra Sulaiman alaihi. Aku akan membalik ini istananya Nabi Sulaiman. Istana Nabi Sulaiman ate diwalik karo burung emprit. Nabi Sulaiman tahu. Kan omongannya binatang kan Nabi Sulaiman tahu. Ngomong, "Loh, kok nekat teman bahasa kita orang?" Sampai ngomong seperti itu. Dia ngomong seperti itu bukan mau kurang ajar sama Nabi Sulaiman. Kif mau balik, gimana ente bayangkan? Mau balik istananya Nabi Sulaiman. Bukan mengotori lagi tapi merusak kan? Maka ketika itu fada'ahu. Ketika itu Nabi Sulaiman manggil ini burung jantan ini. Waqala. Mengatakan apa? Ma hamalaka ala ma qulta. Kamu kok berani ngomong seperti itu, kata Nabi Sulaiman. Kok berani kau ngomong seperti itu? Bahasanya kalau dipanjangkan gini, ini istana anak yang bangun loh. Anak tinggal di sini. Anak bermukim di sini. Kok berani kamu ngomong seperti itu? Bahasa kita orang ini, ada orang masuk rumah, kemudian orang itu ada satu orang ngelihat, kon metu atau kau maiki? Lek enggak tak obrak-abrik loh maiki. Obrak-abrik ini kan rumah anak sendiri. Yang ngomong itu misalnya murid kita orang sendiri, otomatis kan omongan tidak pantas kan? Kok berani kamu ngomong seperti itu? Qala, ini Khuttof mengatakan apa? Ini sang burung jantan itu mengatakan apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman,
innal usyaka la yu'khaduna bi aqwalihim. Nabi Sulaiman, kamu jangan ambil hati. Orang itu kalau sudah cinta, jangan sampai dihukumi gara-gara omongannya. Artinya gini, tak mungkin lah, wong aku cinta sama kamu Nabi Sulaiman, mosok kate tak hancurno. Kamu kelihatan ndak enak aja aku sumpek kok. Itu maksudnya. Ya kok segitu orang lho, lautanku seberangi, nyebrangi nang ndi kon? Ayo kan? Opo? Loh, jangankan lautan air, lautan api pun akan aku seberangi. Dorong zuat. Lah ngono. Misalnya temenan, ayo tak kei, geni saiki, ican. Tidak mungkin lah. Karena orang ini kalau sudah timbul perasaan cinta, kadang-kadang omongannya ini kalau dilihat seperti hulu. Seperti melampaui batas. Enggak. Ini kalimat innal usyaka la yu'khaduna bi aqwalihim. Para pecinta, sesungguhnya para pecinta itu tidak pernah dihakimi, tidak pernah diambil hukum bi aqwalihim karena sebab omongannya mereka. Makanya jangan kaget ketika orang cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, betul-betul rindu sama Nabi, mengucapkan kalimat, kalau tidak paham dia apa? Ini syirik, ini lah, bukan. Kecintaan yang begitu dalam, ya kan? Ada omongan gini, kalau kita orang cinta sama keluarga kita, misalnya kita cinta sama istri kita cinta sama anak-anak kita, kan kita ngomong, kamu kerja sama anak ini, ya tahu enggak? Anak ini kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Coba aslinya ya apa? Kepinurana. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berarti kan nyungsang. Kevin teh, ente melampaui batas. Enggak, bukan melampaui batas. Itu bukan makna asli. Itu sebagai bentuk perasaan cinta ketika sang laki-laki memiliki perasaan cinta tanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu maksudnya. Bukan berarti kita harus membanting tulang kita demi membanting tulang itu ya apa maksudnya? Dikeprui gitu. Bukan. Membanting tulang itu maknanya bersungguh-sungguh, semangat. Nah, itu. Iya. Ngono, Pak. Jadi pas ono omongan masing gelambiar biasa orang cinta ya. Ya omong gelambiar. Ya. Waqalu, mereka para ulama mengatakan innal adaba afdalu min imtithalil amri. Qalu, mereka para ulama mengatakan innal adaba, sesungguhnya adab afdalu, lebih utama min imtithalil amri, daripada pelaksanaan perintah. Contoh paling gampang, kalau orang sudah ditentukan jadi apa? Jadi imam di satu masjid, ya kan? Maka yang berada jadi imam siapa? Ya orang yang dibentuk, yang dituju ini kan? Siapapun belakangnya, mau belakangnya itu pejabat, pinggir, aku sih punya hak. Terus meskipun gurunya yang datang, maka tetap dia berhak. Tapi lek main adab, enggak. Kalau main adab karena dia punya hak untuk memajukan orang menjadi imam menggantikan dirinya, dia punya hak, maka ketika itu gurunya. Tapi kalau imtithalul amr, ya enggak. Imtithalul amr dibeli syar'i ini. Secara syariat enggak dia yang berhak. Dalam fikih, kalau sampean itu ada di rumah, meskipun rumahnya itu rumah sampean sendiri ya, meskipun rumah itu nyewa misalnya, ada satu orang datang ke sampean mau sholat bareng, siapa yang berjadi imam? Pemilik rumah. Meskipun pemilik rumah ini nyewa rumahnya, kenapa? Pemilik rumah lebih berhak untuk jadi imam, meskipun guru yang datang. Dari segi apa? Imtithalul amr min qibali syar'i. Secara syariat seperti itu. Tapi adab, yojok sih. Ono gurumu teko, ente punya guru sudah jadi imam. Jangan mau mentang-mentang guru belakangan ya. Nah, berhak ini kan disebutkan dalam kitab ini. Wow, itu kayak ngapeng sandal yang mana. Paham ya? Nah, itu makna paling gampang. Itu makna paling gampang. Di sini diceritakan ketika kejadian Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah yang ketika itu sudah mulai sakit dan sampai wafatnya beliau,
pernah suatu saat itu menjadikan, dikatakan di sini apa? Wastasyhadu, mereka memberikan bukti gitu ya. Lidzalika, untuk itu. Bi anna Siddiqa, sesungguhnya As-Siddiq yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ta'akhkhara 'anil mihrab. Beliau ketika itu ngimami di tempat sholatnya Nabi dengan para sahabat. Kelihatan ada Nabi datang, tahu kalau ada Nabi datang di tengah sholat. Ta'akhkhara 'anil mihrab. Beliau itu mundur, tidak mau jadi imam. Mundur karena apa? Tahu Rasulullah datang. Walam yamtathil, dan tidak melaksanakan amron Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Tidak melaksanakan perintah Nabi kepada beliau, kepada Sayyidina Abu Bakar, bi itmamis salati, untuk menyempurnakan salat. Paham ya? Sehingga ketika itu Rasulullah merintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar tetap di tempatnya, tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mundur. Loh, tidak melaksanakan perintah berarti ya. Tidak melaksanakan perintah demi adab kepada Rasulullah, demi sopan santun kepada Rasulullah. Ini katanya ulama tasawuf, itu lebih baik daripada mendahulukan perintah, untuk mendahulukan adab. Tapi kalau ngelihat dari faqalu wa amal fuqaha'u, adapun kalau ulama ahli fikih, faqalu, mereka mengatakan imtithalul amri afdalu minal adab. Ya sudah. Kalau menurut ulama fikih ya tadi itu, siapapun yang datang ya dia berhak jadi imam di rumahnya, atau misalnya dia menjadi imam rotib di satu masjid. Imam rotib itu imam yang yang ditentukan itu. Tetap itu. Kalau ulama fikih, makanya penggabungan antara fikih dan tasawuf dan adab. Fikih dan adab, muncullah ulama tasawuf. Gitu. Wa banau ala dzalika. Nah, mereka berdalil ala dzalika, atas itu apa? Qaulal musalli, perkataan orang yang salat, fi tasyahud, ketika tasyahud, Allahumma sholli, Allahumma sholli ala Muhammad. Salat Ibrahimiyah ada nyebutkan Sayyidina? Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad min ghairi, dari tanpa ayyakula, dia mengucapkan ala Sayyidina. Mengucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalilnya mereka. Tidak mengucapkan Sayyidina. Kenapa? Imtithalan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai bentuk pelaksanaan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gulu, yang pernah Nabi mengatakan, ucapkanlah kamu sekalian Allahumma sholli ala Muhammad. Soal Ibrahimiyah. Makanya ulama kita ini mengatakan, kalau misalnya kita orang ini sholat, dalam keadaan sholat, yang afdol gunakan sigha Ibrahimiyah. Apa sigha Ibrahimiyah? Sigha yang tanpa menggunakan kalimat Sayyiduna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, gitu. Tanpa Sayyidina. Tapi di luar sholat menggunakan Sayyidina, wa habibina, wa qurrati ayunina, terus panjang, tak apa-apa. Tapi untuk sholat enggak, sesuai perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibuat ruwet sudah. Kalau misalnya ada orang di sholat kok dia mengucapkan Sayyidina ya, oh berarti dia menggunakan tasawuf. Kok tidak guna Sayyidina ya, oh menggunakan pendapat ulama fikih. Selesai, tidak perlu ruwet. Jadi masalahnya tidak sembahyang, atau sembahyang dan baca sholawat, itu tidak perlu ruwet. Ini adabnya. Di antara adabnya lagi apa? Paman beliau, Wakil Lil Abbas, pernah ditanya kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ditanya gimana? Radhiyallahu anhu. Anta akbaru am an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
kamu lebih tua apa Nabi yang lebih tua? Jawab beliau apa? Jawaban beliau gini. Faqala huwa akbaru minni. Huwa akbaru minni. Dia, itu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbaru minni, lebih besar daripada aku. Wa ana, dan aku, wulidtu qablahu, dan aku dilahirkan sebelumnya. Ini jawaban-jawaban diplomatis ya, ngerti ya? Kalau ditanya, Abbas, oh Sayyidina Abbas, ya coba Abbas koncomu. Sayyidina Abbas ditanya. Yang lebih tua ini siapa? Kamu apa Nabi Muhammad? Kalau secara realnya, secara nyatanya, ya beliau. Oh aku lebih tua. Enggak. Bukan jawab begitu. Huwa akbaru minni. Wa ana wulidtu qablahu. Dia lebih besar daripada aku. Dan aku dilahirkan sebelum dia. Dan aku dilahirkan sebelum dia. Artinya apa? Dari segi umur, Sayyidina Abbas. Dari segi pandangan Allah Subhanahu wa taala, jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau nyulik kocok, jambal-jambalan ngulek. Ya kan? Jambal. Ketika itu Khadijah membawa, Khadijah siapa? Hah? Ibrahim menyembelih Ismail. Ibrahim Ismail. Ismail RT kurang. Sebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jangan saya dewe. Wah, ngerti. Wadzalika, dan ini perhatikan, wadzalika min adabihi radhiyallahu anhu. Ini merupakan adabnya beliau, semoga Allah meridhai Sayyiduna Abbas. Kemudian hikayatan diceritakan, dakhala Syakikul Balakhi wa Abu Turab An-Nakhshi. Pernah suatu saat dua orang pembesar tasawuf, Syakik Al-Balakhi wa Abu Turab An-Nakhshi, itu datang ke rumahnya ala Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhum. Ya, datang ke rumahnya Abu Yazid Al-Bustami. Fa'ahdara khadimuhu at-ta'ama. Maka ketika itu pembantunya Abu Yazid Al-Bustami memberikan suguhan makanan. Memberikan suguhan makanan. Faqala, maka kedua orang ini tamunya, yaitu Syakik Al-Balakhi dan Abu Turab An-Nakhshi ini atau An-Nakhshi, mengatakan apa kepada lil khadim, kepada sang pembantu itu. Qul, ayo makan bareng, ayo makan juga. Dia jawab apa? Faqala inni shaim. Oh enggak, walafu ya, anak puasa. Inni shaim. Kemudian faqala Abu Turab, qul, makan ayo. Walaka ajru siyami syahrin. Makan, dan kamu akan mendapatkan pahala puasa 1 bulan. Kenapa? Nyenangkan hati tamu. Pahala. Bilang gitu. Faqala inni shaim. Enggak. Anak poso. Anak puasa. Faqala Syakik. Syakik mengatakan lagi. Yang pertama Abu Turab ya. Syakik mengatakan, qul walaka ajru sanatin. Makan. Ayo makan bareng. Kamu nanti dapat pahala puasa 1 tahun. Ini omongan pasti ada dalilnya. Tak mungkin enggak. Paham ya? Pengorbanan tamu. Apa yang terjadi? Enggak ngotot. Enggak. Faqala inni shaim. Inni shaim. Sesungguhnya aku puasa. Kelihatan seperti itu. Faqala Abu Yazid, majikannya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan apa? Da'u, tinggalkan, biarkan. Man saqata min ainillah, seseorang yang telah jatuh dari pandangan Allah. Disuruh makan orang alim,
orang pilihannya Allah, puasa sunnah bukan puasa wajib yang bisa untuk ditunda, tidak mau. Katanya Abu Yazid Al-Bustami, biarkan, tinggalkan, jangan perintahkan lagi, biarkan dia. Ini orang yang sudah dia tadi itu jatuh dari pandangan Allah. Paham ya? Maka apa yang terjadi? Fakutiat yaduhu fi sarikatin ba'da sanatin. Fakutiat, ternyata setelah kejadian itu disuruh makan sama orang wali, orang pilihannya Allah, tidak mau. Dipotong tangannya gara-gara dia mencuri setelah 1 tahun kejadian itu. Kualat bosan itu orang. Oh jangan. Pernah suatu saat diceritakan Imam Ahmad itu kan cinta betul. Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya aku ini selama 40 tahun ketika aku sholat di tengah sujudku, aku tidak pernah meninggalkan doa untuk guruku Imam Syafi'i. Gak pernah sama sekali. Gak pernah. Pasti aku doakan. Pasti 40 tahun. Dan beliau ini kalau cerita kepada putrinya tentang Imam Syafi'i gurunya, sampai putrinya penasaran. Ya apa sih Imam Syafi'i itu? Kok kepingin tahu gimana Imam Syafi'i itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i datang. Wah, si putri kepingin tahu gimana Imam Syafi'i ini. Dikasih makan. Dikasih makan. Ketika dikasih makan, itu Imam Syafi'i makan banyak sekali. Makan banyak. Putrinya ngomong, dijerati nih. Jarinya wong alim, tapi kok mangan akeh. Ojo kan dalil. Ojo kan dalil lagi. Ya ojo. Apa katanya? Kok ngono yo? Harusnya kan wong alim. Ketika setelah ada beberapa kejadian sampai ketika malam katanya dilihat tidur, ternyata ndak kan. Panjang lah ceritanya. Sampai katanya Imam Syafi'i, ketahui wahai Ahmad, aku ini makan di rumahmu banyak. Kenapa? Aku di tempat lain jarang makan, sedikit aku makan. Untuk nyenangkan, tapi di rumahmu aku makan banyak. Kenapa? Aku tahu bahwasannya makanan dari rumahmu pasti halal, murni, tidak mungkin kecampuran apapun. Makanan halal itu akan membawa kesehatan dan keberkahan di dalam hati seseorang. Makanya aku makan banyak. Kon dalil, ya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Pokoknya itu aku ayo. Mangan wae plang. Ada loh diantaranya. Ada diantaranya. Berapa tahun yang lalu tidak salah. Kalau tidak salah Umar atau yang lain atau Habib Kadim tidak salah. Itu pernah makan banyak loh. Makan banyak di tempatnya Habib Anis di Solo. Makan banyak. Sampai beliau mengatakan apa? Makanannya beliau ini obat. Bukan penyakit, obat. Itu. Terserah kon. Ya aku sudah dontok ae. Kalau misalnya mangan di omaku banyak atau ya aku husnudon ae wis. Iki masyaallah berarti nganggep pangan itu orang halal, alhamdulillah. Itu. Allahumma urzuqnal adab bifadlik. Ya Allah, berikan kepada kami sopan santun bifadlik dengan pemberianmu ya Allah, wa karamik dan kebaikanmu ya Allah, ya arhamar rahimin, ya wa ya akramul akramin, wa ya khairal mas'ulin. Wahai zat yang kasih sayang di antara yang kasih sayang, wahai zat yang maha dermawan di antara yang dermawan, wa ya khairal mas'ulin, dan yang sebaik-baik bagi orang-orang yang meminta. Bijahi sayyidil mursalin, demi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.